Salam Rahayu buat semuanya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya Kang Tro ingin berbagi pengalaman mistis saat melakukan meditasi. Ini pasti dialami oleh teman-teman yang lainnya yang lagi awal-awal mendalami meditasi. Pengalaman mistis itu pasti dialami ataupun pengalaman gaib lah ibaratnya. Pertama dulu saat saya masih belajar meditasi, saya pun mengalami perjalanan ataupun pengalaman gaib di saat meditasi, merasakan energi-energi, terus melihat bayangan, getaran dalam tubuh, gerakan, dan sampai ada pengalaman gaib saya waktu itu. Ini jujur, ini agar bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya, tapi saya mengira itu adalah halusinasi saya saja. Yaitu perjalanan paling mengesankan saya, pengalaman gaib saat meditasi, yaitu ketemu dengan Ratu Kidul. Dulu saya pernah meditasi itu didatangi oleh 7 orang putri. 7 orang putri tersebut, yang 6 itu masih memakai pakaian yang sering kita lihat di lukisan-lukisan itu. Jadi serba hijau, pakai mahkota, pakai bunga melati, pakai selendang hijau. Itu ada 6 orang, cantik-cantik semuanya. Tetapi ada 1 orang perempuan, itu tua, kira-kira umurnya 80-an tahun. Di antara perempuan-perempuan yang cantik ini, jalanan itu saat meditasi antara sadar dan tidak sadar. Nah, orang tua tersebut, dia mengaku dirinya Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Cuman saya sendiri ya antara percaya tidak percaya, itu tetap saya anggap halusinasi saya saja. Dia bicara sama saya bahwa 6 orang yang berdiri di belakang dia itu adalah anak-anaknya. Jadi ternyata ratu itu ada 7, dan yang 6 itu adalah anak-anak dari Ratu Kidul. Selain mempunyai 6 orang putri, dia juga mempunyai 2 orang putra. Putra ini bernama Bayu Samudro dan Joko Samudro. Itu orangnya bilang seperti itu. Dan dia masih tahu kepada saya bahwa yang sering ditemui oleh orang-orang spiritual pada umumnya yaitu adalah anak-anaknya itu yang 6 itu tadi, yang berada di berbagai tempat. Saya sendiri antara percaya dan tidak percaya, itu pengalaman saat saya meditasi. Orang meditasi itu bagi saya kan merenung, maksudnya mengkaji diri, tidak mencari sesuatu atau fenomena yang seperti itu, tapi itu tidak sengaja. Memang saya waktu itu tidak sengaja.
Karena sebelum meditasi saya memang memakai sesaji, ada rapalan juga, dan meditasi saya itu bukan 10 sampai 20 menit, tapi saya meditasi waktu itu 2 jam. 2 jam meditasi. Nah, perjalanan itu dia hanya mengatakan kepada saya yaitu tadi. Mengasih tahu anak-anaknya ini, terus dan ternyata banyak spiritual yang menemui beliau itu tidak sampai pada beliau, hanya setakat anak-anaknya saja itu sudah mengira bahwa anak-anaknya itu adalah beliau. Itu pengalaman saya saat meditasi, pengalaman gaib saya. Cuman sampai sekarang itu saya anggap hanya perjalanan alam bawah sadar saya ataupun halusinasi saya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami perjalanan gaib ataupun masuk dimensi lain, yang sekiranya itu nanti akan menjadi beban dalam diri sampean, akan menjadi hanya sebuah pertanyaan, itu anggap aja itu halusinasi kita saja yang tidak perlu kita pikirkan ataupun kita angan-angankan. Biar apa? Biar kita tetap selalu fokus di saat meditasi selanjutnya. Kalau saya terbawa ke ranah itu, mungkin saya tidak akan menemukan kesejatian dalam diri saya ataupun jati diri saya yang sebenarnya. Justru kita akan mengikuti ranah itu terus. Nah, ini kenapa saya berbagi itu. Ya, ini hanya untuk motivasi buat teman-teman semua. Bahwa semua yang belajar dalam meditasi itu pasti pernah mengalami perjalanan ke dimensi lain ataupun perjalanan gaib. Cuman saran saya kepada teman-teman, jadikan saja itu pengalaman pribadi kita. Pengalaman pribadi kita. Dan jangan dijadikan pedoman. Karena tujuan dari meditasi itu adalah pengenalan diri, mengkaji diri kita sendiri, dan juga mengenali tentang adanya Gusti kita. Nah, itu tadi sebenarnya perjalanan dimensi lain saya saat meditasi, dan ini saya ceritakan memang ya sesuai dengan yang saya alami. Tetapi bagi saya, jujur itu kalau saya anggap masih ranah halusinasi saya. Ini saya berbagi kepada teman-teman untuk motivasi teman-teman semuanya agar kita tidak terbawa masuk ke ranah tersebut, sehingga nanti kita akan susah untuk keluar dari ranah tersebut. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap berlatih dalam meditasi, temukan jati diri dan kembali ke diri kita sebagai manusia yang sejati sesuai dengan kodrat dari Tuhan kita. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.